Hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Yasrib. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selamat dari pengepungan pemuda-pemuda kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju kediaman Abu Bakar untuk melakukan hijrah ke Yasrib. Pada saat itu, Abu Bakar mempersiapkan 2 ekor unta untuk kendaraan menuju Yasrib dan juga mempersiapkan perbekalan seadanya. Kemudian Abu Bakar menemui Abdullah bin Uraikid dan berkata, "Wahai Abdullah, aku akan memberikan satu tugas padamu. Sanggupkah engkau memegang amanah itu?" tanya Abu Bakar. "Tugas apa itu, wahai Abu Bakar?" tanya Abdullah penasaran. Lalu Abu Bakar menjelaskannya, "Wahai Abdullah, aku dan Rasulullah akan melakukan perjalanan secara diam-diam ke Yasrib. Jadi engkau akan aku jadikan penunjuk jalan ke Yasrib, dan agar engkau merahasiakan hal ini. Sebab jika orang-orang kafir Quraisy mengetahui hal ini, maka aku dan Rasulullah yang jadi taruhannya. Dan orang-orang kafir Quraisy telah menggelar sayembara, barang siapa yang dapat menemukan dan membunuh Muhammad akan diberi imbalan 100 ekor unta," jelas Abu Bakar. Abdullah bin Uraikid pun menjawab, "Demi Tuhanku Lata dan Uzza, aku sanggup menerima amanah itu. Aku tidak akan mengkhianatimu, wahai Abu Bakar. Syukurlah kalau engkau bersedia, aku berjanji akan memberikan imbalan padamu," janji Abu Bakar. Pada suatu malam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar pun berangkat menuju Yasrib dengan penunjuk jalannya Abdullah bin Uraikid. Saat itu adalah malam awal Rabiul Awal, tahun pertama hijrah. Pada malam itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar pergi bertolak ke arah selatan menuju Gua Thur untuk tempat persembunyian. Tidak seorang pun yang tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar ada di Gua Thur kecuali Abdullah bin Abu Bakar, Aisyah dan Asma binti Abu Bakar, serta Amir bin Fuhairah. Lalu Abu Bakar bertanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau memilih ke arah selatan? Kenapa tidak ke arah utara sebagaimana arah Madinah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Abu Bakar tahu sebelah utara banyak musuh dan bersenjata lengkap yang siap untuk membunuhku." Dalam perjalanan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam luka kakinya karena mendaki bukit berbatu. Di dalam Gua Thur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur beralaskan tanah. Abu Bakar merasa iba dan ia meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenakan sebelah pahanya sebagai bantal. Tiba-tiba muncul ular dari sebuah lubang. Abu Bakar berusaha untuk tidak terkejut dan menutup lubang sarang ular tersebut dengan menyumbatkan kakinya. Kemudian kaki Abu Bakar pun tergigit ular dan ia menahan rasa sakitnya karena takut mengganggu tidurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking tidak tahannya Abu Bakar menahan rasa sakit bisa ular yang menjalar di tubuhnya. Air mata Abu Bakar menetes mengenai wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbangun. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada Abu Bakar, "Kenapa engkau menangis, wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab dan pura-pura tidak merasakan sakit. "Tidak ada apa-apa, wahai Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melanjutkan tidurnya. Rasa sakit yang dirasakan Abu Bakar semakin parah. Tubuhnya gemetar. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbangun lagi seraya berkata, "Ada apa, wahai Abu Bakar, sehingga tubuhmu gemetaran?" Abu Bakar menjawab dalam keadaan gemetar, "Sebab pengaruh racun ular yang menggigitnya. Diriku sedang digigit ular, wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengobatinya dan akhirnya Abu Bakar sembuh serta tidak merasakan sakit apa-apa lagi. Dalam perjalanan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semua orang-orang kafir Quraisy menyusuri kota Mekah dan sekitarnya dengan tujuan untuk mencari dan untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang-orang kafir Quraisy berada di depan Gua Thur, mereka bertemu dengan seorang pengembala kambing dan mereka bertanya, "Wahai pengembala, apakah engkau melihat Muhammad dan pengikutnya?" Si pengembala menjawab, "Mungkin saja mereka ada di dalam gua itu,
Akan tetapi saya tidak melihat ada orang yang menuju ke gua itu. Lalu salah satu dari orang kafir Quraisy mendekati mulut gua Thur, tapi ia segera turun kembali. Kawan-kawannya bertanya, "Kenapa kamu tidak masuk melihat ke dalam gua itu?" Ia menjawab, "Muhammad dan pengikutnya tidak mungkin ada di dalam gua, sebab di mulut gua ada sarang laba-laba yang masih utuh, dan aku juga melihat ada 2 ekor burung merpati juga bersarang di gua itu. Jadi tidak mungkin ada orang di dalam gua tersebut." Orang-orang kafir Quraisy percaya kalau di dalam gua tersebut tidak ada orang. Pada waktu itu Rasulullah SAW lagi berdoa di dalam gua Thur, dan Abu Bakar sedikit merasa takut, sehingga Rasulullah SAW berucap pada Abu Bakar, "Jangan bersedih, Allah bersama kita." Akhirnya Abu Bakar menjadi tenang. Hari pun berlalu. Rasulullah SAW dan Abu Bakar sudah 3 hari berada di gua Thur. Hari itu Asma binti Abu Bakar datang ke gua Thur mengantarkan perbekalan. Kemudian Rasulullah SAW dan Abu Bakar serta bersama Abdullah bin Uraikid berangkat ke Yasrib. Mereka melalui jalan yang tidak biasa dilalui oleh orang. Abdullah bin Uraikid sebagai penunjuk jalannya. Mereka menuju Tihama dekat Laut Merah hingga sampai di Kuba. Selama 4 hari Rasulullah SAW dan Abu Bakar serta Abdullah bin Uraikid Rasulullah SAW menginap di rumah Kulthum bin Hadam, yaitu seorang laki-laki tua yang rumahnya dijadikan pangkalan bagi orang-orang yang baru datang ke Yasrib. Selama 4 hari di Kuba, Rasulullah SAW mendirikan sebuah masjid, yaitu Masjid Kuba, yang merupakan masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW yang pertama kali meletakkan batu pertama kiblatnya, lalu diikuti oleh Abu Bakar dan kemudian diselesaikan oleh sahabat-sahabat yang lain. 3 hari kemudian Ali bin Abi Thalib juga tiba di Kuba, menyusul Rasulullah SAW dengan menempuh perjalanan selama 15 hari lamanya. Keesokan harinya Rasulullah SAW bersama rombongan muhajirin melanjutkan perjalanan ke Yasrib. Mereka berjalan siang dan malam menapaki perjalanan tanpa mengenal lelah dan letih, hingga mereka tiba di Yasrib, dan di sana Rasulullah SAW disambut oleh penduduk Yasrib dengan penuh kerinduan oleh kaum muslim. Sesampai di Yasrib, semua penduduk menawarkan agar beliau tinggal di rumahnya seraya berkata, "Wahai Rasul Allah, jika engkau berkenan, tinggallah di rumah kami." Rasulullah SAW bersabda, "Wahai saudaraku, aku bukan tidak mau tinggal di rumah kalian, akan tetapi biarkan untaku yang memilih tempat untuk aku bangun rumah." Lalu unta beliau dilepas dan berjalan menuju sebidang kebun kurma yang bersebelahan dengan rumah Abu Ayyub. Kebun tersebut milik 2 orang anak yatim, yaitu rumah Sahal dan Suhail bin Amar. Atas permintaan Mu'adz bin Akhro, kebun tersebut dijual dan di atasnya dibangun masjid atas perintah Rasulullah SAW. Disitulah Rasulullah SAW tinggal dan membangun masjid pertama di Madinah. Pada waktu Rasulullah SAW hijrah ke Yasrib pada tanggal 12 Rabiul Awal, pengikut agama Islam di Yasrib sudah kurang lebih dari 500 orang. Semenjak Rasulullah SAW datang ke Yasrib, Yasrib berubah nama menjadi Madinah, Madinatul Rasul atau Madinatul Munawwarah. Setelah Rasulullah SAW menetap di Madinah, beliau membina masyarakat Islam di Madinah dengan hal-hal tersebut, yaitu mendirikan masjid, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor, perjanjian perdamaian dengan kaum Yahudi, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat Islam, memelihara dan mempertahankan masyarakat Islam.